Kok gitu sih? Ulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anjas Rizky Saputra dan saya sendiri Tuar Paki Kusuma Budi akan mempresentasikan tentang materi administrasi kesiswaan. Saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri kedua dan Anjas pemateri pertama. Materi pertama akan dibacakan oleh Anjas Rizky Saputra. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farid, yang elunya di mute, Farid. Terima kasih banyak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan terkait administrasi kesiswaan. Dan tak lupa ucapan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam presentasi kali ini. Oke, sebelum saya berbicara banyak terkait administrasi kesiswaan, saya akan mengupas apa itu administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan itu adalah suatu proses mengelola, mengarahkan, dan mengatur sumber daya manusia yang ada dalam suatu lembaga. Kesiswaan atau peserta didik adalah suatu anggota masyarakat yang berkeinginan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses belajar mengajar. Pengertian administrasi kesiswaan secara etimologis kata administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan mitrae yang berarti melayani, to serve. Sedangkan dari bahasa Inggris adalah administration, dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk melayani, membantu dan mengarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi maksudnya di sini itu adalah bagaimana suatu lembaga pendidikan atau perguruan tinggi membentuk atau mengarahkan Anda. Jadi maksudnya kalau misalkan sekolah dasar minimal berusia 6 tahun. Dan itu bisa di bawah 6 tahun dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari pihak-pihak tertentu seperti PAUD. Dan kalau misalkan untuk perguruan tinggi, kita didesain dan dibentuk agar mampu menduduki industri, perusahaan, ataupun lembaga pendidikan. Administrasi kesiswaan adalah, kajian selanjutnya, administrasi kesiswaan adalah keseluruhan proses penyelenggaraan usaha kerjasama dalam bidang kesiswaan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Nah, sekolah itu memiliki sebuah tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka seluruh elemen itu akan terlibat. Kepala tata usaha, kepala sekolah sebagai pengawas berjalannya administrasi kesiswaan, dan guru. Guru itu memiliki peran yang cukup vital dan memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena dia yang berhadapan langsung dengan siswa. Tujuan administrasi kesiswaan. Tujuan umum administrasi kesiswaan mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar dan tertib sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah. Ya, maksudnya di sini waktu pelaksanaan dari suatu kegiatan. Contohnya hari Senin kita akan melaksanakan upacara dari pukul 6.30 sampai 8. Setelah itu kita diberikan kesempatan 8.15 kita diberikan kesempatan untuk istirahat. Sementara untuk OSIS mungkin mereka akan berkumpul untuk membicarakan tentang program mereka. Nah, setelah itu 8.30 kita akan mengikuti proses belajar mengajar dan seterusnya sampai KBM selesai. Setelah itu mungkin ada ekstrakurikuler. Jadi waktu pelaksanaan itu memang benar-benar sangat diatur sekali agar menciptakan ketertiban. Tujuan khusus administrasi kesiswaan meningkatkan pengetahuan, kemampuan peserta didik
menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat dan minat peserta didik, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Next. Fungsi administrasi kesiswaan. Fungsi administrasi kesiswaan yaitu sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Nah, wahana yang dimaksud di sini adalah sebagai pemberi sarana. Kajian selanjutnya untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki siswa. Untuk membantu siswa memiliki kemampuan sosialisasi dengan lingkungannya. Nah, biasanya sekolah atau perguruan tinggi itu akan membentuk suatu organisasi yang mana itu akan menjadi tempat siswa mengembangkan kemampuan sosialisasinya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Bentuk kegiatan administrasi kesiswaan. Bentuk-bentuk kegiatan administrasi kesiswaan diantaranya yaitu yang pertama mengatur kegiatan penerimaan siswa baru, mengatur kegiatan orientasi siswa baru, mengatur kehadiran siswa, mengatur pemberian bimbingan siswa, mengatur siswa dalam kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler, yang terakhir mengatur perpindahan atau mutasi siswa. Selanjutnya, jenis dokumen administrasi kesiswaan. Jenis-jenis dokumen administrasi kesiswaan diantaranya yaitu yang pertama buku induk siswa, kemudian buku mutasi atau perpindahan siswa, daftar hadir siswa, buku catatan bimbingan atau buku catatan masalah siswa, buku klaper atau penolong buku induk, buku daftar keadaan siswa, dan daftar prestasi siswa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan kepada peserta. Satu sesi diberikan 3 penanya. Silakan. Bagaimana teman-temanku yang tercinta dan tersayang? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Saya Raisya Mavira izin bertanya. Boleh. Boleh. Apa? Pertanyaannya, apa yang sering menjadi faktor kegagalan dalam administrasi kesiswaan? Baik. Kami tampung dulu ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya. Tidak ada? Izin bertanya. Boleh. Ya, perkenalkan, nama saya Trisa Fitri Pramesela. Izin bertanya kepada kelompok 7. Tadi kan di administrasi kesiswaan saya itu baca ya, ada soal penerimaan siswa. Nah, salah satu syarat penerimaan siswa itu sekarang kan ada yang namanya sistem zonasi. Menurut pendapat kelompok 7, apakah sistem zonasi itu sendiri efektif dijadikan bahan pertimbangan dalam penerimaan siswa baru? Terima kasih. Baik. Kami tampung dulu ya. Saya ingin bertanya. Halo? Farid. Nah, iya gimana? Sinyal jelek. Pertanyaan saya, sebutkan dong tujuan administrasi yang sudah benar-benar tercapai di Indonesia dan belum tercapai. Itu doang. Terima kasih. Baik.
tampung dulu ya. Untuk pertanyaan Risya akan dijawab oleh Anjas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Raisya. Apa yang menjadi faktor dalam kegagalan dalam administrasi kesiswaan? Nah, biasanya yang menjadi faktor penyebab kegagalan administrasi kesiswaan itu adalah kurangnya kurangnya evaluasi dalam mengelola administrasi, dan bisa jadi orang yang melakukan administrasi itu bukanlah orang yang handal dalam bidangnya. Terima kasih. Gimana? Eh, Risya apa Raisya sih tadi? Raisya. Raisya. Oh, gimana? Dapat diterima tidak? Jadi faktor kegagalannya cuma dari orang yang menjalankannya itu tidak andal. Coba ulang Raisya. Gimana? Ya, jadi kan tadi dijelasin katanya faktor penyebab kegagalannya berarti cuma dari orang yang menjalankannya itu yang tidak andal gitu. Ya, biasanya administratornya itu yang memang kurang handal di bidangnya. Oh, ya, makasih. Anjas boleh nyanggah nggak? Ya, silahkan. Silahkan Ningga.
Saya mau bertanya, sistem zona itu seperti apa ya? Zonasi kan wilayah, berdasarkan wilayah kan? Trisa? Halo? Mungkin dia ke kamar mandi. Anjas nggak mau nyanggah. Kan silakan. Mau nyanggah dari pertanyaan Raisya. Ya, gimana? Tadi itu jawabannya menurut Lingga itu kurang pas gitu ya. Mungkin ada jawaban lain nggak selain itu? Terima kasih. Oke, yang lain mungkin barangkali ada yang bisa membantu. Oke, untuk yang tadi dari jawabannya, dari pertanyaannya Raisya, mungkin ada teman-teman yang bisa membantu. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aldi. Sebutkan tujuan yang sudah tercapai dalam yang sudah tercapai dan yang belum tercapainya. Yang sudah tercapai itu menurut saya di Indonesia memang sudah pendidikan maksudnya administrasi kesiswaan di Indonesia memang cukup baik ya, karena sekarang sumber daya manusia itu sudah bisa bersaing dalam sebuah perusahaan. Namun faktanya lapangan pekerjaan di Indonesia tidak mampu menampung lulusan siswa dari suatu lembaga. Nah, untuk yang belum tercapainya, mungkin Punten. apa ya? Lapangan pekerjaan itu berhubungan sama administrasi kesiswaan gitu. Ya kan, karena di dalam proses administrasi pendidikan itu ada upaya untuk membentuk karakter dan maksudnya untuk mempersiapkan si siswa itu terjun ke dalam dunia kerja gitu. Oh iya. Oke. Thank you, Wak. Udah gak ada sanggahan. Terima kasih. Nah, halo Aldi. Untuk yang belumnya, untuk yang belum tercapainya itu di Indonesia kita bisa melihat bahwa di Indonesia ada beberapa sekolah yang mengutamakan kualitas dan kuantitas, sehingga itu tidak menciptakan ketidakadilan bagi siswa. Ada beberapa sekolah favorit kan, kita ambil contoh lah, di Indonesia ada sekolah favorit yang memang mengutamakan kualitas. Maksudnya mereka itu membentuk sebuah standar peserta didik gitu. Dan ada juga yang kuantitas, mungkin yang kuantitas itu mereka lebih
mengutamakan keuntungan. Ya maksudnya siapa cepat yang mendaftar, dia yang akan masuk ke sekolah tersebut gitu. Berarti salah satu tujuan administrasi kesiswaan yang belum tercapai itu siapa cepat dia yang masuk gitu. Berarti itu dari siswanya sendiri ya, bukan dari si administrasi kesiswaan ini. Ya itu bisa dikatakan dari administrasi kesiswaannya. Karena itu kan orang yang mengelola suatu lembaga. Oh iya, oke, thank you. Risa, boleh diulang nggak pertanyaannya? Oh iya boleh. Jadi pertanyaannya tadi itu, kan administrasi kesiswaan itu juga kayak kerjaannya ada soal penerimaan siswa ya. Nah, jadi salah satu syarat penerimaan siswa sekarang itu kan ada yang namanya sistem zonasi. Menurut pendapat kelompok 7, apakah sistem zonasi tersebut itu efektif dijadikan bahan pertimbangan dalam penerimaan siswa baru? Gitu. Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Sebentar ya. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Trisa. Menurut kelompok kami, bahwa sistem zonasi itu tidak efektif karena kita harus melihat dari apa ya, dari daerah-daerah yang misalnya jauh dari sekolah tersebut dan ingin mendaftar ke sekolah favorit tersebut, dan itu sepertinya kurang kurang efektif dan kurang adil menurut kelompok kami sih. Bagaimana bisa diterima atau tidak? Oh ya, berarti intinya kelompok 7 tidak setuju ya soal sistem Alasannya zonasi dong, tersebut. alasannya. Oh, alasannya tadi. Iya, menurut kelompok kami tadi alasannya sudah disebutkan bahwa uh, apa? Uh, Sebentar. Maksud kami itu dilihat dari daerah tertentu. Maksudnya ini setiap orang itu kan berhak mendapatkan pendidikan. Dengan adanya sistem zonasi tersebut, maka muncullah ketidakadilan bagi mereka yang ingin mendapatkan pendidikan di tempat tersebut. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa bantu kalau misalnya salah.
Iya, makasih Farid buat jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah bertanya dan berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Bentar, Silingga belum dijawab. Hah? Sanggahan Silingga belum dijawab. Sangan aku belum dijawab, Rid. Iya, bentar. Lupa. Apa tadi teh? Itu nyanggah yang pertanyaan si Raisya. Alasannya Yang mana tadi jawaban pertanyaannya? itu faktor yang kegagalan itu cuma satu. Kegagalan administrasi. Ada lagi nggak? Kayak kurang seret gitu, A. Gimana? Faktor yang Raisya. Itu kan Yang tadi A Raisya. nyebutinnya cuma satu. Ada lagi Ya, nggak? ya kalau misalnya menurut saya, ya memang tidak adanya kehandalan dalam mengelola administrasi kesiswaan dan mungkin kurang terencana gitu ya, kurang maksimal sehingga tidak mencapai tujuan pendidikan. Maksudnya sehingga tidak mencapai tujuan administrasi yang diharapkan. Oh ya, kalau menurut Farid sendiri kayak gimana itu? Mungkin kurang lebih sama seperti Anjas yang katakan. Dan juga mungkin kurangnya pemberian materi dan juga evaluasi sehingga tujuan yang diharapkan oleh mereka itu tidak terencana baik dan mulus. Mungkin bagaimana? Apakah bisa diterima atau tidak? Oh iya, terima kasih Farid dan Anjas. Ya, sama-sama. Sudah kan? Mungkin dicukupkan saja sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.